Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izharul Farid, salah satu mahasiswa PPG Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, angkatan pertama tahun 2021, dengan nomor peserta PPG 2015 03 10 2106. NIM PPG 2230722370710593. Nama lengkap Izharul Farid, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Tangerang 21 September 1989. Alamat asal Sultan Kanal RT 008 RW 02 Kelurahan Cibodas, Kecamatan Tanara. Saya bertugas di SD Negeri Cibodas, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang. Nah, oke, baiklah, marilah kita mulai pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Siapa yang belum hadir? Banyak ya yang belum hadir ya. Sudah disiapkan bukunya? Sudah. Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat ya di era pandemi seperti sekarang ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran kelima. Ya. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh sahabat kita Fitria. Fitria, dipimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman Amin. Selanjutnya, karena kita berada di masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus menjaga protokol kesehatan ya. Salah satunya menjauhi kerumunan, terus menjaga jarak, lalu mencuci tangan, memakai masker, dan membatasi mobilitas. Kalian tahu, paham nggak membatasi mobilitas itu apa? Membatasi mobilitas, ada yang paham? Jangan keluar rumah. Membatasi mobilitas Jangan itu, keluar rumah. ya keluar rumah, nggak keluar rumah, tapi lebih tepatnya boleh keluar rumah jika ada keperluan, hanya keperluan penting ya. Jadi enggak untuk misalnya berwisata ke kolam renang, terus ke mana gitu, ke jalan-jalan, ke mall ya, itu ditahan dulu untuk sekarang ini. Nah, memakai masker tuh, siap-siap maskernya. Kalau misalnya mau berpergian, misalnya mau ke pasar, pakai masker ya. Kalau mau ke tempat-tempat umum menggunakan masker. Lalu mencuci tangan dengan Sabun. ya, dengan bersih, pakai sabun. Pak Guru, kalau kita di luar nih nggak sempat cuci tangan pakai sabun, solusinya seperti apa? Selalu membawa ini hand sanitizer ya, tuh disemprot. Nah, disemprot. Nah, ya, terus udah deh ya. Tapi tidak seefektif mencuci tangan dengan sabun ya. Terus jangan kumpul-kumpul, bahaya lagi musim pandemi virus COVID-19 ya. Lagi banyak varian baru.
yang lebih ganas dan lebih mudah menyebar. Selanjutnya, di sini kita akan ice breaking ya terlebih dahulu. Nah, seperti biasa, tangan kanan membuka ibu jari dan telunjuk seperti pistol, seperti ini ya. Lalu tangan kiri membuka satu jari telunjuk. Kedua tangan bertukar posisi, tangan kiri membentuk pistol dan tangan kanan membentuk satu jari. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Tangan yang membentuk pistol menambah jumlah jari yang dibuka menjadi 2. Nah, seperti ini. Nah, ya. Bisa? Bisa? Bisa ya, seperti ini ya. Coba kalian ikutin. 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Bisa ya? 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5. Bisa ya? Oke, nanti coba Aprio coba. Bisa? Nggak bisa. Nggak bisa? Oh, nanti dicoba ya, itu untuk melatih konsentrasi kalian ya. Selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1, dengan melihat video organ gerak hewan dan manusia, peserta didik dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, peserta didik dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat, serta memahami cara menjaga kesehatan organ gerak. Yang ketiga, dengan menulis, peserta didik dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Yang keempat, dengan berdiskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata. Yang kelima, dengan mengamati bacaan, peserta didik dapat mengidentifikasi pokok pikiran yang terdapat pada sebuah teks. Yang keenam, peserta didik mampu menggunakan karton atau kardus untuk membuat model hewan vertebrata dan invertebrata. Selanjutnya, yaitu adalah peta konsep kita hari ini pada pembelajaran IPA, yaitu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Yang kedua, membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Yang selanjutnya pada pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis, menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran. Pada pembelajaran SPDP, memahami gambar cerita dan membuat gambar cerita. Kalau ini kalian tahu nggak ini tokoh kartun siapa ini? Tahu. Bambang. Menurut kalian, hewan mana yang dapat bergerak lebih cepat? Ayo. Kancil. Kancil, bagus. Kancil. Biarpun kalau di dongeng, di legenda biasanya kancil yang menang ya, tapi dalam kehidupan nyata yang menang kancil. Dia bisa bergerak lebih cepat dibanding siput yang lambat ya. Itu ada sebab-sebab. Satu, dia mempunyai langkah yang cepat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hewan vertebrata dan invertebrata. Kalau hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Ya. Contohnya ada kelompok ikan nih, ikan, terus ada reptil, ada bird. Bird itu apa? Burung. Terus amfibi. Petak.
Amfibi itu bukan katak, amfibi itu hewan yang hidup di dua alam ya. Terus apa lagi ini? Mamal. Mamal itu mamalia ya. Lia. Lia. Tuh, ini reptil. Reptil itu di dalamnya ada apa aja? Kalau contoh ikan, contohnya ikan apa? Ikan emas, ikan ya piranha ada. Terus ikan apa? Ikan hiu, gabus, banyak ya. Kalau reptil yang termasuk reptil apa aja? Ular. Ular. Buaya. Buaya, ya bisa. Kalau burung? Elang. Elang. Garuda. Kakaktua. Garuda. Burung hantu. Burung hantu. Hantu. Ya. Kalau amfibi? Katak. Katak dan Katak. salaman. Salaman. Kalau mamalia, nih mamalia banyak nih. Kucing. 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 Kambing. Sapi. Sapi. Kerbau ya. Sebentar lagi Lebaran Idul Adha ya. Kita akan motong hewan kurban ya. Ya, itu termasuk hewan-hewan mamalia. Ciri-cirinya mereka menyusui, ya, berbulu, ya salah satunya ya hewan-hewan mamalia. Nah, selanjutnya hewan invertebrata atau hewan tanpa tulang belakang nih, apa aja? Siput. Siput. Laba-laba. Laba-laba. Bintang ini apa nih yang di film SpongeBob nih? Bintang laut. Apa nih? Bintang? Bintang Laut. laut. Terus? Tuan crab. Iya, ya tuan crab ya. Ini tuan crab ini kepiting ya. Nah, selanjutnya. Dimakan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video berikut ini ya. Belah. Video dulu ya. Tematik kelas 5, tema 1, subtema 1. Pembelajaran 5, ciri hewan vertebrata beserta contohnya. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Ada banyak jenis hewan yang hidup dan tersebar di seluruh dunia. Hewan bisa dibagi ke dalam kelompok vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang punya tulang belakang di tubuhnya. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak punya tulang belakang. Hewan vertebrata dibagi ke dalam 5 kelompok, yaitu reptil, aves atau burung, amfibi, ikan, dan mamalia. Yuk kita cari tahu ciri hewan vertebrata, kelompoknya, dan contohnya. Ciri hewan vertebrata. Walaupun punya tulang belakang, bukan berarti semua hewan vertebrata merupakan hewan yang punggungnya tegak. Tulang belakang pada hewan jenis ini berfungsi untuk menopang tubuhnya. Tulang belakang ini juga tersusun dari ruas-ruas tulang yang membentuk hewan vertebrata bisa bergerak dengan leluasa. Ciri lainnya dari hewan jenis ini adalah punya 3 bagian tubuh, yaitu kepala, batang tubuh, dan anggota badan termasuk lengan dan kaki. Hewan vertebrata juga ada yang bisa berenang, berlari, terbang, melompat, memanjat, atau merayap. Kelompok hewan vertebrata. Hewan vertebrata dibagi menjadi 5 kelompok. Yuk kita mengenal satu persatu beserta contohnya. 1. Reptil. Reptil termasuk ke dalam kelompok hewan vertebrata yang bernafas dengan paru-paru.
Hewan ini punya sisik yang kering di tubuhnya dan cangkang telur yang kasar. Sampai saat ini ada sekitar 8.300 spesies reptil di bumi. Ada yang hidup di darat, ada juga yang hidup di air. Contoh hewan yang termasuk reptil adalah kura-kura, buaya, kadal, dan ular. 2. Aves atau burung. Burung merupakan hewan vertebrata yang punya sayap, paruh, dan tubuhnya dipenuhi bulu. Saat tidak sedang terbang, burung bernafas menggunakan paru-paru, lalu burung akan menyimpan udara di pundi-pundi udara untuk bernafas saat terbang. Diperkirakan saat ini ada sekitar 9.600 spesies burung yang tersebar di seluruh dunia. Contoh hewan yang termasuk burung adalah elang, merpati, kolibri, merak, dan lain-lain. 3. Amfibi. Hewan amfibi berarti bisa hidup di dua alam, yaitu darat dan air. Di penjuru bumi ada sekitar 7.300 spesies amfibi. Hewan ini punya tubuh yang lembab, kulit berpori yang bisa ditembus cairan, dan telur yang lembut. Contoh dari hewan amfibi adalah katak dan salamander. 4. Ikan. Ikan juga termasuk ke dalam kelompok hewan vertebrata. Ada ikan yang tinggal di air tawar, air laut, maupun air payau. Ciri-ciri ikan antara lain bernafas dengan insang dan punya sisik yang basah. Ada ikan yang bertulang rawan seperti hiu dan ikan pari. Ada juga ikan yang bertulang keras seperti tuna dan ikan kembung. 5. Mamalia. Mamalia punya ciri tubuh yang berambut atau berbulu, punya kelenjar mamae dan rahang bawah yang tersambung dengan tengkorak. Berbeda dengan hewan vertebrata lainnya, bayi mamalia mendapatkan nutrisi dari susu yang dihasilkan induknya. Saat ini ada sekitar 5.000 spesies mamalia, diantaranya kucing, beruang, gajah, paus, dan lumba-lumba. Wah, ternyata banyak hewan vertebrata di sekitar kita ya. Hewan vertebrata apa lagi yang teman-teman tahu? Tulis di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan... Nah, gitu ya. Jadi hewan yang tadi amfibi itu adalah tadi apa? Hewan yang hidup di dua alam. Contohnya katak dan salamander ya. Kalau di musim penghujan tuh biasanya kalau itu berisik ya, apalagi di kita nih yang tinggal di dekat-dekat sawah gitu ya, suka bunyi kan. Ya. Oke. Nah, uraian materi pada pembelajaran hari ini yaitu bacaan organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak pada kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan contoh lain dari hewan invertebrata. Banyak orang menyukai kupu-kupu karena lucu dan mempunyai warna yang menarik. Kupu-kupu terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yaitu sayap. Kupu-kupu memiliki sayap yang lebar. Karena memiliki sayap, serangga menjadi satu-satunya hewan invertebrata yang bisa terbang. Tubuh kupu-kupu terdiri atas kepala, dada, dan perut. Kepala adalah bagian yang berisi otak, dada adalah bagian yang dimana kaki dan sayap terpasang, perut adalah bagian ekor yang memiliki sayap dan organ vital. Nah, di pembelajaran bahasa Indonesia, seperti pembelajaran sebelumnya, kita akan menentukan ide pokok dari bacaan. Contoh paragraf 1, ide pokoknya, manusia dan hewan memiliki dua macam alat gerak, yaitu tulang dan otot. Kalimat pengembang, tulang dan otot bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Tulang sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Coba kalian tentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Coba dibacakan oleh Fitriah, bacakan. Lihatnya. Coba diulang. Coba Fitriah dibaca, jangan nggak usah terlalu terburu-buru. Coba Fitriah membaca.
Corak gambar realis yaitu suatu lukisan yang menggambar objek yang sebenarnya ataupun berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, dari mulai karakter, suasana, dan objek, untuk mencapai tujuan yang lebih dari tujuan yang lebih hidup. Misalnya potret wajah, potret keluarga, buah, bunga, pemandangan pasar, pemandangan nelayan, dan lain sebagainya. Gambar realis yang baik itu bisa dilihat dari kesesuaian ide yang keahlian sang penulis pelukis, sehingga lukisan dapat terlihat nyata seperti apa yang dilihat. Nah, itu kalau corak gambar realis ya. Pak Guru, ada nggak corak gambar lainnya? Nanti kita bahas ya. Coba menurut kalian, siapa yang bisa menentukan kalimat atau ide pokok dari paragraf ini? Coba yang mana kira-kira? Ide pokoknya yang mana? So, nih dari mulai corak gambar realis yaitu suatu lukisan yang menggambarkan objek yang sebenarnya ataupun berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, dari mulai karakter, suasana, dan objek untuk mencapai tujuan yang lebih hidup. Ya, itu kalimat utama atau ide pokoknya. Terus kalau kalimat pengembangnya yang mana? Dari mulai misalnya potret wajah, potret keluarga, buah, bunga, pemandangan pasar, pemandangan nelayan, dan lain sebagainya. Ya, itu ya. Terus sampai gambar realis, nah itu kalimat pengembang. Pak Guru, selain corak gambar, cerita atau ilustrasi, selain realis apa aja sih? Ada banyak, ada karikatur ya. Ada juga, kalau karikatur itu gambarnya menyerupai aslinya, tapi kita masih bisa kenal ya. Contohnya ada Pak Guru bawa. Nah, ada karikatur dan lain sebagainya. Ini realis. Ini foto atau gambar siapa? Ada yang tahu? Ini Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara ya. Pak Guru, kok itu bagus sekali, dibuatnya dari apa? Dari kardus. Nah, tuh ya. Dari kardus. Ini bisa kita taruh di meja, bisa ditaruh di meja karena ada ininya tuh. Bisa kita nanti buat hiasan. Kalau mau di dinding, ininya dicopot ya, dicopot, ditempel dari dinding jadi hiasan dinding bisa, jadi hiasan meja juga bisa. Ada juga ini salah satunya. Ada yang kenal? B.J. Habibie. B.J. Habibie, bagus, orang profesor ya. Almarhum Baharudin Yusuf Habibie, seorang profesor, pengembang pesawat terbang, terus juga mantan Presiden Republik Indonesia juga. Ya, jadi beliau sangat berjasa bagi Indonesia ya. Mudah-mudahan anak murid Pak Guru ada yang seperti beliau ke depannya ya. Amin ya robbal alamin ya. Makanya kita harus rajin dan lebih giat lagi belajarnya ya, supaya nanti bisa jadi seperti Pak B.J. Habibie ya. Oke. Nah, banyak ada kesenian yang bisa kita buat dari barang sederhana. Contohnya juga ini bisa. Tuh. Ya, ini termasuk ke dalam realis ya, ini realis. Nah, tuh saya. Banyak ya. Gambar, terus kita gambar realis itu kita tempel-tempel di kardus bisa. Nah, ini kan dari kardus. Bisa ditaruh di meja, dipegang gini ya. Nah, tinggal ditempel. Ini tadi hewan apa ini? Termasuk hewan apa? Hewan? Vertebrata. Vertebrata atau invertebrata kalau belalang? Vertebrata. Vertebrata atau invertebrata? Vertebrata. Kalau vertebrata emang apa tadi definisinya? Hewan bertulang belakang. Ya. Kalau 9. belalang ini memiliki tulang belakang enggak? Enggak, maka masuk ke dalam hewan invertebrata ya. Kalau siput invertebrata juga. Nih, siput ya.
Terus nih kalau yang ini. Nih, hewan vertebrata atau invertebrata? Bata-bata. Vertebrata. Tulang belakang. Terus ada lagi nih, banyak tuh Pak Guru buat dari kardus. Tuh. Ya, kardus-kardus bekas bisa kita taruh hiasan di meja. Tuh dari kardus. Ini masuk hewan vertebrata. Ya. Gambar apa? Gajah. Jadi ini gambar realis, di print, ditempel sama Pak Guru. Nah. Terus ada juga gambar karikatur, kartun ya. Kalau kartun itu kayak kartun Doraemon, SpongeBob itu ya karikatur. Apa kalau kartun? Nah, jelasnya kita tonton video berikut. Nah. Hai sahabat Gria Animasi, saatnya kita belajar. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komentar untuk mendapat update video terbaru kami ya. Vito, ayah temukan buku bagus untukmu, nak. Oh ya? Buku apa ayah? Di buku ini dijelaskan mengenai berbagai ragam gambar ilustrasi, nak. Wah, sepertinya menarik. Aku ingin membacanya ayah. Corak atau ragam gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. 1. Gambar realis. Gambar realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan asli objek yang digambar, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. 2. Gambar naturalis. Gambar naturalis mengutamakan kemiripan gambar pada lukisan dengan objek yang dilukis. Biasanya, gambar naturalis membawakan tema-tema lukisan yang indah namun berdasarkan kemurniannya. Gambar naturalis adalah bentuk apresiasi seniman pada keindahan alam. Nah, coba kamu lihat gambar yang ini, nak. Ketiga gambar ini adalah lukisan karya Mas Irawan Wonosobo. Ini merupakan contoh gambar realis, nak. Wah, bagus sekali ya. Mas Irawan melukis gambar-gambar ini sangat mirip dengan aslinya. Apakah gambar ikan ini adalah contoh gambar naturalis ya? Benar sekali, nak. Ini juga karya Mas Irawan Wonosobo. Teknik dan kepiawaian menjadi senjata dalam menggambar naturalis seperti ini, nak. Aku lanjutkan membaca ya. Corak gambar ilustrasi yang ketiga adalah gambar kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Nah, kalau jenis gambar ini tentu kamu sudah sering melihat kan, Vito? Iya ya, tapi yang aku lihat film kartun ya. Saya suka film kartun Doraemon ya. Tahukah kamu, nak, film kartun Doraemon itu dibuat dari gambar-gambar ilustrasi yang dirangkai menjadi sebuah film. Oh ya? Berarti dalam membuat film kartun Doraemon membutuhkan banyak gambar. Apakah benar begitu ya? Benar yang kamu katakan, nak. Wah, ternyata corak gambar ilustrasi ada banyak ya. Aku semakin tertarik untuk membacanya. Gambar karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Karikatur juga bisa digunakan untuk menyampaikan kritikan dan sindiran. Nah, perhatikan ketiga gambar karikatur karya Jonathan ini, Vito. Apakah kamu mengenal gambar-gambar ini? Iya ayah, aku mengenal ketiga artis ini. Budi Anduk, Tukul Arwana, dan Pepi. Bagus sekali, nak. Walaupun Jonathan telah mengubah bentuk objeknya, namun kamu masih mengenalinya. Berarti Jonathan sebagai pelukis gambar ini telah berhasil membuat gambar karikatur yang sangat bagus.
Masih ada satu corak gambar lagi ya. Gambar dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Corak dekor ini biasanya berupa tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Contoh gambar dekoratif misalnya gambar batik. Bagaimana Vito? Bukankah itu buku yang bagus, Nak? Iya ayah, bolehkah aku meminjam buku ini untuk kubaca dan kupelajari lagi di rumah? Iya, Nak. Teruslah belajar untuk menggali bakat dan potensimu. Untuk bisa menjadi pelukis hebat seperti Mas Irawan Wonosobo dan Jonathan, dibutuhkan latihan dan kerja keras, Nak. Iya ya, terima kasih. Aku akan selalu berusaha dan tidak akan mudah putus asa. Ayah bangga padamu, Vito. Nah, sebagai penutup, apakah ada yang belum kalian mengerti atau kurang paham? Silakan yang ingin mau bertanya. Udah paham semua? Saya Pak Guru. Ya, Rehan, silakan. Kenapa ikan lumba-lumba termasuk hewan mamalia? Kenapa? Karena lumba-lumba bernapas dengan paru-paru, ya. Tidak seperti ikan lainnya, lumba-lumba bernapas dengan paru-paru. Kalau hewan lain bernapas dengan apa? Insang. Insang, bagus. Ya, kalau lumba-lumba bernapas dengan paru-paru. Ada yang lain? Ada Pak Guru. Ya, Fitria, silakan. Pak Guru, kenapa siput termasuk ke dalam hewan invertebrata? Kenapa Vertebrat. siput termasuk ke dalam hewan invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang? Nih, ada gambarnya nih, ya. Tuh. Emang menurut kalian kenapa coba dia termasuk ke dalam hewan invertebrata? Kenapa? Karena tidak memiliki tulang belakang. Nah, terus ini apa Pak Guru? Ini apa nih? Ini yang warna coklat ini nih. Cangkang. Cangkang. Ya, ini bukan tulang. Cangkang sebagai perlindungan dia daripada ancaman dari luar ya untuk bertahan hidup. Tuh. Jadi ini cangkang ya. Itu tidak memiliki tulang belakang, makanya dia hewan invertebrata. Seperti itu ya, Fitriah ya. Siput, terus laba-laba, terus apalagi tadi hewan invertebrata? Ya, serangga. Ya, kalau serangga itu ada apa aja? Nyamuk, Coa. kecoa, apa lagi? Laba-laba. Nah, itu ya itu termasuk ke dalam insek atau Tawon. iya. Ya. Nah, Lebah. lebah. Serangga. Masih banyak ya. Nah, selanjutnya ada lagi pertanyaan? Selanjutnya ada lagi? Ya. Ada lagi? Ya, cukup sudah mengerti? Ya. Selanjutnya kalian akan Pak Guru bimbing untuk mengajukan ulangan harian di Google Classroom ya, melalui Google Form. Nih, ada di grup kelas kita nanti di WA grup kelas kita. Contohnya seperti apa sih Pak Guru cara pengerjaannya? Oke, baiklah perhatikan ya. Nah, seperti ini pekerjaannya. Seperti ini ya. Sudah tampil di layar kalian? Sudah. Nah, nih, kelas kita di Google Classroom kelas kita itu kelas 5 SD Negeri Cibodas, ada tugas kelas, diklik. Tuh, sudah. Selanjutnya kita klik yang pilih ini nih kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima. Kita klik lagi. Nah, di sini ada absensi, ada ulangan harian ya. Kita klik. Ada juga nanti bahan ajar dan
LKPD. Nah, kalau kalian sudah mengerjakan baru Pak Guru upload ya, bahan ajaran nanti nyontek di situ kan nggak bagus ya, nggak boleh nyontek, harus mengisi sendiri dengan jujur ya. Tulis namanya, misalnya di sini nama Jerry. Berikutnya ada soalnya nih, Jerry. Misalnya berikut ini yang merupakan gambar karikatur adalah apakah C atau D? Ini maksudnya opsi 1 ini A ya, maaf ya. Ini A, B, C, dan D ya. Nah, selanjutnya organ gerak siput adalah, organ geraknya apakah sayap, kaki, perut, tentakel. Nah, menurut kalian yang mana ya? Terus hewan berikut ini. Nah, nanti kalau sudah selesai sampai 10 nih, sampai ada soal salah satunya tuh gambar siapa ini? Doraemon. Doraemon ya. Merupakan corak gambar apa? Apa karikatur, dekoratif, kartun, atau realis? Nanti kalian isi sendiri ya. Sampai selesai. Kalau sudah selesai, kirim deh. Klik kirim kalau sudah selesai ya. Selanjutnya, untuk menutup pertemuan kita, marilah kita membaca doa. Oke, baiklah, kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa dipimpin oleh Muhammad Rehan Safara. Rehan, pimpin doanya. Marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Nah, saya Pak Guru akhiri. Pak Guru mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Semoga kalian semakin rajin, sehat di masa pandemi seperti sekarang ini. Jaga kesehatannya. Jangan lupa menggunakan masker ya kalau keluar. Terus mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, boleh ya. Menjaga jarak dan tidak lupa memakan makanan yang sehat, bergizi, dan mengandung vitamin tinggi serta berolahraga ya. Jangan sampai kita terkena virus COVID-19 ini. Sekian dari Pak Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.